Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi kita pada pertemuan kali ini menggunakan aplikasi Zoom. Di sini Ibu mau mengabsen kalian dulu. Saida, apakah hadir semua teman-temannya? Hadir, Bu. Oke, berarti kalau sudah hadir semua, Ibu tidak perlu mengabsen lagi ya, satu persatu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana keadaannya? Semua sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, jangan sering-sering keluar rumah ya, kalau tidak karena terpaksa atau keadaan mendesak. Nah, kalau keluar rumah ingat harus selalu memakai masker. Nah, baik, kita berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Bentar ya, Ibu share dulu. Gimana, sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baiklah. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berperan untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman yang menjadi sumber energi bagi kita serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan makanan terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, ini merupakan struktur organ sistem pencernaan makanan pada tubuh kita. Selanjutnya, kita masuk ke proses pencernaan. Ada dua, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Di mana proses pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk yang kasar atau yang besar menjadi bentuk partikel yang kecil dan juga halus. Nah, biasanya pada pencernaan ini dibantu oleh menggunakan gigi. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana menggunakan enzim, di mana enzim berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke organ yang pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Nah, di dalam rongga mulut itu dilengkapi alat pencernaan dan juga kelenjar. Yang pertama ada gigi, yaitu memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan. Yang kedua ada lidah, mengatur letak makanan, serta mengecap rasa makanan. Dan yang ketiga ada kelenjar ludah. Nah, di dalam rongga mulut terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kemudian ada kelenjar submandibular, dan yang ketiga ada kelenjar sublingual. Kita lanjut ke organ yang kedua, yaitu esofagus atau kerongkongan. Nah, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini ada yang namanya klit, di mana epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Nah, fungsi si esofagus itu sendiri yaitu menyalurkan makanan ke dalam lambung. Supaya makanan dapat berjalan sepanjang kerongkongan, ada yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan ini merupakan otot-otot saluran pencernaan yang bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tahap selanjutnya. Kemudian masuk ke lambung. Lambung adalah kelanjutan dari si kerongkongan, berbentuk seperti kantung.
Nah, di dindingnya itu disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi untuk menggerus makanan. Kemudian, lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu mukosa, submukosa, muskularis, eksterna, dan serosa. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung diantaranya ada asam HCl, kemudian pepsin, ada lipase, kemudian ada renin, dan mukus. Selanjutnya, usus halus. Nah, makanan yang telah dicerna lambung berbentuk kim dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Nah, di usus halus ini ada yang namanya tonjolan yang disebut sebagai villi, di mana fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Di dalam usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau jejunum, dan yang terakhir yaitu usus penyerapan atau ileum. Nah, ini ada enzim yang terdapat pada usus halus. Nah, di antaranya ada erepsin, enterokinase, kemudian ada laktase, ada maltase, ada disakarase, ada peptidase, ada lipase, dan juga sukrase. Kemudian ada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Nah, dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Nah, feses tersebut akan didorong mendekati poros usus atau yang disebut juga rektum, sehingga timbul rangsangan untuk buang air besar atau defekasi. Akhirnya, feses dikeluarkan dari tubuh yang disebut sebagai anus. Oke, baiklah. Sekian materi dari Ibu. Ibu, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu ingin tahu seberapa pemahaman kalian setelah Ibu menyampaikan materi. Nah, Ibu mau tanya dulu ke Saidah. Mana Saidah? Saya, Bu. Oke. Saidah, tadi kan Ibu ada bilang gerakan peristaltik. Nah, coba Saidah jelaskan apa itu gerakan peristaltik dan di mana gerakan itu terjadi. Gerakan di mana otot-otot atau saluran pencernaan bergerak secara menemukan terjadi esofagus atau kantong. Oke, baik. Sekarang ke Ismi. Ada Ismi? Ada, Bu. Nah, Ismi tadi Ibu ada sebutkan beberapa reaksi enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Reaksi kimianya itu apa-apa saja, Ismi? Sebutkan 3 saja. Ada asam HCl, Bu. Ada pepsin, sama ada lipase, Bu. Oke, baik. Udah paham ini murid-murid Ibu ini ya. Berarti tadi mendengarkan dengan baik ketika Ibu menjelaskan. Nah, baik. Ibu akan membaca sedikit rangkuman atau kesimpulan. Nah, jadi dari kesemua organ sistem pencernaan itu terdapat fungsinya masing-masing. Di mana yang pertama ada rongga mulut, di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai ke lambung. Kemudian ada kerongkongan, berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang dikunyah dari mulut ke lambung. Kemudian lambung berfungsi untuk mencerna aneka macam zat makanan. Kemudian ada usus halus, berfungsi untuk penyerapan nutrisi dalam makanan dan juga minuman. Kemudian ada usus besar,
berfungsi untuk membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang akan dikeluarkan. Kemudian anus sebagai penghubung rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses dapat dikeluarkan. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau satu orang menyebutkan saja urutan-urutan organ sistem pencernaan makanan pada manusia. Siapa yang mau menyebutkan? Ibu kasih nilai tambahan nih kalau dia memang bisa nih menyebutkan. Saya Bu, Sri Ramadhani Daulay. Oke, Sri Ramadhani Daulay. Coba sebutkan, harus sesuai ya, harus tepat nih. Kalau nggak tepat berarti Coba Sri Ramadhani Daulay. Ya Bu, urutan organ sistem pencernaan makanan pada manusia itu yang pertama itu dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini proses pengunyahan makanan, kemudian disalurkan ke esofagus. Di esofagus ini makanan yang telah disalurkan kemudian diteruskan ke lambung. Di lambung ini makanan dicerna, kemudian masuk dari lambung ke usus halus. Di usus halus ini makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim, kemudian diteruskan ke usus besar, yaitu di usus besar ini proses pembusukan makanan oleh bakteri E. coli akhirnya menjadi feses. Yang terakhir yaitu anus, di sini tempat pengeluaran feses Bu. Begitu Bu urutannya. Oke, benar sekali. Mantap kali si Sri Ramadhani Daulay ini ya. Nah, Ibu rasa cukup sekian materi untuk hari ini. Kita akan berjumpa minggu depan pada materi selanjutnya. Nanti Ibu akan kirim bahannya, kalian pelajari lagi untuk jadi bahan pelajaran untuk kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.